Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu ya. Jumpa lagi nih bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Kalau kemarin kita membahas mengenai bisnis dari Forever Health Indonesia. Nah, malam hari ini seperti biasa kita membahas mengenai manfaat Forever Healthy, manfaat Cocoa Flavanol untuk kesehatan. Nah, topik kita malam hari ini adalah flavanol untuk komplikasi diabetes yaitu ulkus diabeticum. Nah, nanti Dokter Linda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa segera menuliskan pertanyaan mengenai kesehatan ya di kolom chat dan kolom chatnya akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Nah, bagi Bapak Ibu boleh ya mengganti namanya menjadi nama jelas atau nama asli Bapak Ibu. Mungkin yang tadinya disingkat dari DKD jadi Diana gitu ya. Oke, baik kita manggilkan saja pembicara kita yang luar biasa yaitu Dokter Winda. Halo. Halo. Oke, sudah masuk ya dok suaranya ya. Sudah banyak Iya, juga nih pertanyaannya nih padahal belum mulai. Oke, baik. Untuk materi kita malam hari ini adalah dia ulkus diabetikum ya, Dok ya. oke. Oke, sudah muncul, Dok, di layar handphone atau laptop. Ya, udah. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu, selama Dokter Indah menjelaskan, diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya ya demi keamanan bersama. Kalau begitu, Dokter Indah saya persilahkan. Thank you, Di. Selamat malam, teman-teman FHI di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Semuanya kan? Iya, finally, teman-teman. Ada yang sudah merasakan hujan belum? Akhirnya kemarin, aduh, udah mulai hujan juga ya. Setelah kemarau yang sekian panjang, akhirnya hujan membuat sedikit lebih adem, sedikit aja sih lebih adem, tapi seenggaknya artinya cuaca sudah lebih baik sekarang. Karena cuaca selama kemarin panas ekstrim itu kan lumayan banget juga ya sebenarnya teman-teman mengganggu kesehatan kita, juga berpengaruh ke kesehatan kita. Cuman nanti nih musim hujan ada tantangannya sendiri juga, jadi tetap harus dilanjutkan jaga kesehatannya ya. Oke, hari ini topik yang mau saya bawa adalah Flavanol untuk penderita ulkus diabeticum. Topik ini masih bisa dibilang lanjutan dari yang minggu lalu ya, kita bahas tentang diabetes. Ini sekarang kita bahas salah satu dari komplikasi dari diabetes yang lumayan populer ya. Biasanya kita sebutnya sebagai diabetes basah. Ingat? Pernah ingat kan? Ya, oke. Slide. Nah, diabetes basah atau ulkus diabeticum bahasa resminya ya, yang apa bahasa medisnya, itu merupakan suatu kondisi terjadinya luka pada biasanya itu kaki bagian bawah. Atau tapi bisa juga pada bagian tubuh yang sering mendapatkan tekanan. Nah, ini terjadi karena adanya gangguan atau kelainan pada syaraf perifernya dan autonominya juga, serta adanya infeksi, sehingga menyebabkan terjadinya kematian jaringan yang meluas dan disertai kuman saprofit yang invasif. Slide. Nah, mungkin teman-teman beberapa sudah familiar sebenarnya dengan luka diabetik luka diabetik ini ya, atau diabetes basah ini. Tapi biasanya seringnya tuh ngelihatnya tuh sudah yang derajat yang berat-berat ya kan. Nah, ini sebenarnya dia ada klasifikasinya mulai dari derajat 0 sampai derajat 5. Nah, kalau derajat 0 itu dia belum, lukanya tuh belum terbuka ya. Belum ada terbuka, kulitnya masih utuh, tapi biasanya itu sudah mulai disertai dengan eh, agak berbeda gitu kakinya ya. Biasanya udah mulai ada kapalannya gitu ya. Dan itu udah mulai ada terasa nyeri-nyeri, kadang juga terasanya baal juga. Nah, ini biasanya nanti awal mulanya karena dia agak-agak sedikit mati rasa tapi sekaligus nyeri. Jadi pada saat terjadi luka, itu tuh suka nggak kedetek gitu, suka nggak nyadar orangnya gitu ya kalau sudah terjadi luka. Akhirnya udah terjadi luka, tapi karena tidak disadari,
akhirnya tidak ada perawatan terhadap luka itu dan sehingga lukanya ini bisa semakin meluas dan mulai membusuk. Nah, inilah nanti kalau tidak dirawat bisa naik ke derajat 1. Derajat 1 ini dia lukanya ini masih superficial ya. Jadi masih di atas banget ya. Di atas banget cuma sebatas kulit aja. Jadi kita ngeliatnya tuh cuma kayak lecet-lecet aja. Itu derajat 1. Derajat 2 ini sudah lebih dalam ya. Sudah lebih dalam, udah kelihatan biasanya tuh kita bilangnya tuh udah kelihatan dagingnya gitu. Merah-merahnya tuh udah kelihatan. Ini derajat 2. Slide. Derajat 3 itu udah lebih dalam lagi ya. Kalau derajat 3 ini biasanya sudah mulai kelihatan tuh ototnya atau kadang-kadang ada yang sudah mulai kelihatan juga tulangnya dan sudah disertai dengan nanah. Nah, nanahnya ini yang biasanya udah mulai lebih berbau ya. Dan ini teman-teman kalau tidak dirawat juga ini bisa makin parah, tidak di-maintain itu bisa makin parah. Naik ke derajat 4. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang sudah lebih sering melihatnya ya. Ketemunya nih derajat 4 itu dia sudah membusuk atau gangren ya. Nah, paling enak memang sih kita ngelihatnya kalau di kaki ya. Kalau di kaki itu kelihatan banget perbedaan antara derajat 4 dan derajat 5. Nah, jadi derajat 4 itu dia sudah ada pembusukan, udah menghitam, tapi belum full satu bagian gitu, baru setengah. Jadi kalau kaki, telapak kaki, itu tuh kakinya tuh baru setengah doang yang busuknya. Nah, derajat 5 itu sudah keseluruhannya. Nah, mungkin kalau derajat 4 dan 5 ini agak sulit kalau seandainya posisi dari luka diabetikumnya ini bukan di kaki. Contohnya kan bisa juga di area lain ya, seperti paling sering itu di bokong atau di punggung. Nah, kalau di bokong atau di punggung, derajat 4 dan 5 ini biasanya tidak bisa kita bedain gitu ya. Slide. Nah, kenapa bisa sampai terjadi derajat-derajat tersebut? Karena sebenarnya harusnya normalnya ya, kalau kita terjadi luka, itu tuh ada proses penyembuhan luka gitu ya, ada proses penyembuhan luka. Nah, di sini pada kasus luka diabetikum ini proses penyembuhan lukanya ini mengalami kegagalan gitu ya. Memang seharusnya gimana sih proses penyembuhan lukanya? Jadi pertama itu akan ada 4 fase ya. Pertama fasenya adalah hemostasis. Jadi kalau terjadi luka akan ada terjadi perdarahan dulu. Ada bleeding dulu, berdarah gitu ya. Berdarah, lalu nanti setelah berdarah itu si darahnya akan mengalami apa namanya? Penggumpalan, penggumpalan supaya dia menyumbat bagian luka yang terbuka tadi. Nah, cuman biasanya untuk proses tersebut sampai dia bisa menyumbat, itu kan lukanya kan tetap terbuka, sehingga biasanya juga seiring dengan terbukanya luka tersebut, itu ada kuman-kuman yang masuk gitu ya, yang terlanjur masuk. Nah, nanti kuman-kuman ini di tahap selanjutnya itu akan masuk ke fase inflamasi, pembengkakan ya, akan terjadi pembengkakan. Nah, di sini akan bekerja eh, sel darah putih ya, makrofag itu akan bekerja untuk memerangi atau mematikan ya kuman-kuman ya, bakteri yang kemasukan ke dalam dari si luka tersebut. Nah, sehingga di sini karena terjadi reaksi imunitas di sana, maka terjadi reaksi inflamasi atau peradangan. Kayak nggak bengkak nih. Nah, biasanya kalau seandainya nih sifat dari makrofagnya atau eh, makrofagnya terlalu agresif, sel darah putihnya terlalu agresif, atau si kumannya terlalu banyak, gitu ya, inflamasinya akan berkepanjangan. Nah, disinilah nanti yang agak sulit. Karena kalau seandainya selama dia masih meradang, dia akan susah untuk menutup lukanya. Nah, kalau inflamasinya bisa diredam, baru dia bisa pindah ke fase selanjutnya yaitu proliferasi. Fase proliferasi inilah fase di mana pemulai pembentukan sel-sel kulit yang baru untuk menutup bagian yang tadi terbuka tadi, ya luka tadi. Nah, setelah fase proliferasi baru masuk ke fase remodeling atau maturasi, yaitu pematangan sel-selnya supaya benar-benar sudah mengikat dan kembali seperti semula. Nah, kalau pada kasus
ulcus diabeticum ini dia tuh terjadi kegagalan pada fase inflamasi, makanya sehingga dia tidak bisa berpindah ke fase proliferasi. Slide. Nah, teman-teman, ternyata dari hasil penelitian itu senyawa flavonoid sekitar sejumlah 0,71 mg itu bisa punya manfaat antioksidan, di mana manfaat antioksidannya itu bisa menekan aktivitas yang terlalu agresif dari leukosit dan makrofag supaya fase dari inflamasinya itu jangan berkepanjangan sehingga bisa segera berpindah ke fase proliferasi dan segera bisa menutup lukanya. Selain itu juga memang flavonoid ini memang punya efek antiinflamasi juga. Jadi dia tidak hanya sekedar menekan agresivitas dari leukosit dan makrofag, tapi juga meredam atau mengempeskan gitu ya, mengempeskan atau peradangan ya atau bengkak dari luka tersebut. Slide. Selain itu juga flavonoid sendiri memang dia kan punya peran dan fungsi terhadap nitric oxide ya, di mana nitric oxide ini sangat berperan banget dalam proses penyembuhan luka. Karena nitric oxide ini akan berperan dalam memastikan aliran darah yang lancar termasuk menuju ke area luka tersebut untuk menghantarkan nutrisi-nutrisi dan juga kompartemen-kompartemen di dalam darah untuk proses penyembuhan lukanya. Selain itu juga flavonoid mampu meregulasi metabolisme kolagen, di mana ini akan berperan banget dalam tadi proses proliferasi atau perbaikan jaringannya. Dan karena basically flavonoid itu dia merupakan antioksidan, dia juga bisa menghambat reaksi oksidatif yang berlebihan akibat dari proses inflamasi dan juga metabolisme sel pada luka tersebut sehingga bisa meminimalisir bekas dari lukanya. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada varian original, sweet, DTM, Flavanol Man, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya tadi ya, dari tadi saya banyak banget sebutin, flavanol itu manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular. Karena kalau dia sudah masuk ke dalam aliran tubuh kita dalam jangka waktu yang pendek, dia bisa memberikan manfaat dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Cuman memang ini tidak bisa sembarangan mendapatkan manfaat flavanol dari kokoa tersebut karena biasanya pengolahan kokoa itu justru cenderung merusak kadar flavanol yang ada dalam kokoanya. Sehingga dibutuhkan metode khusus dalam pengolahan kokoa agar tidak sampai merusak flavanol dan bisa kita dapatkan kadar flavanol yang tinggi di dalam kokoa tersebut. Slide. Selain itu ada kandungan L-arginine juga. L-arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nah, protein ini nanti akan digunakan untuk membentuk sel-sel yang baru, termasuk juga sel kulit dan juga kolagen. Nah, arginine ini biasanya bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari ya. Daging merah, daging putih, produk olahan susu, dan juga kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari L-arginine adalah kalau dia dibutuhkan, dia pun bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana kita tahu banget tadi ya, nitric oxide itu berperan dalam memperlebar pembuluh darah supaya aliran darah itu bisa lebih lancar. Nah, karena kita bisa jadi mengalami kekurangan nitric oxide, apalagi pada kasus pasien diabetes ya, itu biasanya mengalami kekurangan nitric oxide. Nah, kalau kasus seperti ini, alginan bisa diberdayakan untuk menjadi nitric oxide agar bisa memastikan aliran darah bisa tetap lancar. Slide. Nah, lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini lebih kepada buat teman-teman yang aktif ya, dan juga teman-teman yang ingin punya gaya hidup yang lumayan ya aktif ya, lebih ke aktif supaya mendapatkan nutrisi yang lebih holistik.
Karena di dalam Nutriflow ini tidak hanya ada kandungan flavanol 200 mg aja, tapi ada vitamin B7, vitamin C, dan juga cysteine. Kalau flavanolnya sendiri sudah tahu ya, manfaatnya tadi kan untuk kesehatan tubuh lebih kepada pembuluh darah dan juga bagus untuk fungsi kognitif. Lalu tambahan vitamin B7 itu bagus banget untuk metabolisme lemak dan protein, di mana ini akan berguna banget buat kita-kita yang aktif itu untuk produksi energi ya. Jadi supaya kita tenaganya tuh selalu nggak habis-habis gitu ya. Dan juga vitamin C-nya tentunya itu kita udah tahu banget manfaatnya untuk sistem kekebalan tubuh. Di mana semakin kita aktif berarti kita semakin beresiko untuk terpapar dengan penyakit ya, dengan kuman, bakteri sehingga kita membutuhkan kekebalan tubuh yang lebih lagi. Lalu juga ada kandungan sistein. Sistein ini dia membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat, di mana ini akan membantu sekali melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Di mana buat kita yang aktif, itu tentunya ya, kita akan terpapar dengan banyak sekali radikal bebas dari polusi, dari matahari, dari makanan, belum lagi aktivitas kita yang tinggi ya, kita banyak bergerak, itu juga akan semakin meningkatkan metabolisme tubuh kita yang tidak hanya meningkatkan energi saja, tapi juga meningkatkan ampasnya, sampahnya, yaitu radikal bebas. Sehingga sangat perlu sekali pengimbangnya, yaitu antioksidan untuk menangkal radikal bebas tersebut, supaya kita bisa tetap aktif, tapi sekaligus terjaga kesehatannya. Slide. Nah, tentunya untuk cocoa flavanol sendiri itu sudah banyak banget ya, banyak sekali jurnal-jurnal di klinisnya teman-teman, bahkan bisa searching sendiri di Google juga itu ada banyak sekali. Nah, bahkan beberapa itu sudah memiliki paten. Di sini yang berhubungan dengan topik kita yaitu adalah studi klinisnya yang sudah dipatenkan yang berhubungan dengan kulit. Nah, di sini ternyata flavanol itu bermanfaat untuk kesehatan kulit termasuk perbaikan struktur kulit, di mana ini sangat dibutuhkan banget buat teman-teman yang punya ulkus diabetikum tadi. Ya, selain itu juga bisa untuk meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Nah, itu dia tadi, tidak sembarangan kokoa itu memiliki flavanol yang tinggi. Kebanyakan bubuk kokoa atau coklat itu justru memiliki kadar flavanol yang sudah sangat sedikit atau bahkan sudah nggak ada akibat dari proses pengolahannya. Nah, di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut itu sudah memiliki paten dan karena mereka sudah menemukan suatu metode pengolahan kokoa di mana metode tersebut terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan produk inilah ya yang kita gunakan sebagai bahan baku dari semua lini produk Cocoa Flavanol FHI, sehingga semua produk Cocoa Flavanol FHI dapat dipastikan memiliki kadar flavanol yang tinggi. Slide. Nah, tentunya juga kita sudah punya klaim-klaim yang sudah di-approve secara internasional, baik dari EFSA maupun dari FDA. EFSA sudah menyatakan bahwa cocoa flavanol dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA pun ya tahun ini sudah mengumumkan yang terbaru kualifikasi kesehatan untuk cocoa flavanol, di mana cocoa flavanol itu dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, kalau umpamanya kita membahas soal manfaat dari cocoa flavanol, pada dasarnya itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kita sudah punya kardiovaskular yang baik, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat kesehatan lainnya karena vaskular kita itu berhubungan atau terkoneksi dengan semua bagian di dalam tubuh kita. Makanya bagian-bagian tubuh yang lain pun jadi ikut dapat manfaatnya ya. Jadi cocoa flavanol itu selain bagus untuk menjaga stabilan tekanan darah, ya, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, juga bagus untuk mengurangi resiko kanker karena dia merupakan antioksidan yang kuat dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk Nutriflow sendiri, karena dia memiliki kandungan yang lebih holistik, jadi dia dapat tambahan-tambahan manfaat
ya, seperti manfaat untuk metabolisme tubuh yang lebih meningkat, ya, terutama lemak dan protein, sehingga akan memproduksi energi yang lebih banyak lagi, sehingga juga bagus untuk menurunkan berat badan, ya, karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Selain itu juga antioksidan yang kuat itu bisa melindungi sel dari stres oksidatif dan juga bisa mencegah cancer juga. Dan juga karena ada kandungan vitamin C-nya bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh dan juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Slide. Nah, pada dasarnya untuk konsumsinya selalu saya katakan akan disesuaikan bagi kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi harus tanya sama badannya masing-masing nih, ya. Nah, cuman untuk panduan, untuk Cocoa Flavanol original dan sweet, itu teman-teman bisa mengkonsumsi mulai dari 5 gram sehari. Nah, kalau untuk teman-teman yang punya kasus diabetes atau bahkan sudah diabetes basah ya atau ulkus diabetikum, itu bisa konsumsinya mulai dari 3 kali 5 gram setiap hari atau 15 gram ya setiap harinya. Atau bisa juga coba yang DTM. DTM itu bisa dikonsumsi 1 saset per hari atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kalau seandainya punya kasus diabetes atau ulkus diabetikum ini bisa konsumsinya 3 saset setiap hari. Slide. Nah, boleh juga ya buat teman-teman yang aktif ataupun teman-teman yang mau aktif tapi bisa tetap terjaga kesehatannya, bisa mengkombinasikan konsumsi original sweet atau DTM-nya dengan NutriFlow. Nah, untuk NutriFlow-nya itu bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Nah, ini bisa diseduh dengan airnya itu bebas ya, sesuai selera aja. Mau dibikin kental atau encer, terserah teman-teman. Sukanya aja ya. Slide. Terima kasih dan stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda, untuk penjelasannya luar biasa sekali ya, teman-teman. Jadi, tadi Dokter Winda menjelaskan bahwa ada yang namanya diabetes basah sebutannya ya, atau ulkus diabetikum, ternyata bisa dibantu diatasi dengan flavanol. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, boleh ya saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo yang diadakan hari ini. Nah, Bapak Ibu, tadi yang sudah saya katakan, silahkan rubah penulisan nama Bapak Ibu pada saat mengikuti Zoom malam hari ini menjadi nama asli ya. Karena akan ada hadiah atau kejutan menarik nanti untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom Seminar Kesehatan Dr. Winda. Nah, kita juga ada sosial media seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official. Kemudian ada Instagram @foreverhealthy.id, ada Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Nah, sosial media ini akan digunakan Bapak Ibu sebagai alat bantu untuk mempromosikan produk FI yaitu Flavanol Original, Sweet, DTM, Nutriflow, dan Men ya. Karena di situ ada banyak banget, ada flyer dan juga testimoni. Jadi Bapak Ibu bisa segera follow sosial media kami. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, pertanyaan seputar kesehatan atau produk bisa langsung bertanya di 0878 1706 6067. Chat Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dr. Winda atau Dr. Ita ya. Selanjutnya, untuk hari Sabtu besok di tanggal 28 Oktober, kita juga akan ada bisnis preview nih Bapak Ibu di kantor pusat, yaitu di Gedung Kosa lantai 3. Hari Sabtu 28 Oktober jam 2 siang dan pembicaranya adalah leader FAI. Jadi segera ajak calon member Bapak Ibu untuk datang ke kantor kami untuk penjelasan mengenai bisnis FAI. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengganti nama menjadi nama jelas atau nama asli, khusus yang mengikuti Zoom ya malam hari ini ya, saya ulangkan, khusus yang mengikuti Zoom ada total 71 peserta. Jika belum bergabung menjadi member FAI, gabung malam ini sekarang juga ya. Nah, karena akan ada hadiah menarik yaitu untuk yang bergabung silver akan mendapatkan jam meja eksklusif FAI, yang gold akan mendapatkan tumbler eksklusif FAI, dan juga platinum akan saya berikan 1 box sweet dan 1 box original. Luar biasa ya. Nah, untuk pengambilan hadiah ini bisa langsung kirimkan invoice-nya ke nomor customer relation kami ya.
Baik, nah untuk pengiriman hadiahnya ini ditanggung oleh yang join malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik itu dia promo dan acaranya. Luar biasa sekali Dokter Winda ya. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Sudah banyak nih yang mau bertanya nih. Mulai dari Ibu Aprianti. Kalau untuk tulang, adakah cocoa flavanol yang untuk tulang dan adakah coklat yang untuk orang sakit perut? Oke, kalau untuk tulang bisa ya cocoa flavanol mana aja bagus kok untuk tulang karena flavanol itu sendiri dia bagus untuk untuk pertama dia kandungan vitamin D3-nya dia cukup tinggi ya. Bisa dibilang tertinggi bahkan dibandingkan bahan-bahan yang lain sehingga sangat membantu banget, support banget untuk kesehatan tulang. Nah, ya. Lalu kalau untuk sakit perut tergantung sakit perutnya kenapa ya. Nah, ini karena sakit perut kan ada banyak banget penyebabnya bisa macam-macam tergantung sakit perutnya apa dulu gitu. Kalau umpamanya pas lagi sakit perut dikasih konsumsi cocoa flavanol ya boleh-boleh aja kok nggak ada masalah. Tapi itu dia ya, bukan berarti cocoa flavanol menyembuhkan sakit perutnya. Tidak, karena akan tergantung tadi seperti saya katakan, tergantung sakit perutnya kenapa dulu. Kalau sakit perutnya karena ada infeksi, ya tentu harus ditangani dengan penyebab infeksinya. Kalau dengan bakteri dengan antibiotik, kalau dengan parasit, umpamanya cacingan gitu kan ya dengan obat cacing gitu. Nah, itu harus disesuaikan dengan masalahnya kenapa dulu sakit perutnya, penyebabnya apa. Karena kalau hanya bilang mengatasi sakit perut sakit perut itu macam-macam sekali ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya, masih dengan Ibu Aprianti nih. Perbedaan persamaan hot dan coklat yang sama-sama untuk kesehatan karena banyak produk-produk yang diproduksi dan kami bingung untuk memilih produksi mana yang bagus untuk kesehatan. Sorry boleh diulang di? Apakah ada perbedaan dan persamaan Hoto dan coklat yang sama? Mungkin Bu Aprianti, halo Bu Aprianti. Bu Aprianti. Bu Aprianti. Halo Bu Aprianti. Oke, Bu Aprianti bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, kalau mungkin belum bisa menyalakan, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya dok ya. Dari Bu Neti, selamat malam Dokter Winda. Saya mau bertanya, nenek saya ada batu ginjal. Udah beberapa kali tindakan, tapi batunya masih ada. Nenek saya selalu merasakan sakit. Apakah bisa mengkonsumsi flavanol dok? Mohon penjelasannya ya dok. Terima kasih dari Bu Neti Andriani. Oke, kalau untuk batu ginjal sebenarnya begini. Jadi kalaupun sudah dilakukan tindakan, tapi tetap bisa ada terus batunya kalau tidak diubah, kalau masih terpapar dengan penyebab dari si batu tersebut. Jadi kan timbulnya batu ginjal ini juga kan ada penyebabnya ya. Jadi biasanya mungkin karena kurang minum, ada banyak konsumsi suatu zat tertentu di mana pada saat konsumsi zat tersebutnya tinggi, lalu minumnya kurang, zat-zat tersebut akhirnya mengendap di ginjal dan membentuk batu. Gitu ya, dan mengalami pengkristalan dan terbentuklah batunya. Terus dilakukan tindakan tapi gaya hidupnya tidak diubah, itu bisa timbul lagi gitu ya. Apakah boleh konsumsi cocoa flavanol? Boleh ya, boleh-boleh aja konsumsi cocoa flavanol. Cocoa flavanol bisa membantu untuk kasus seperti ini, tapi tetap harus diubah gaya hidupnya ya. Air putihnya harus banyak ya. Selama tapi dengan catatan tidak gagal ginjal ya, tidak mengalami gagal ginjal dan tidak cuci darah. Selalu kan saya katakan buat teman-teman juga ya, walaupun minum flavanol tapi tetap harus minum air putih yang banyak ya. Itu nggak bisa digantiin dengan flavanol aja. Ya, jadi harus minum air putih yang cukup ya. Gimana air putih yang cukup? Itu minimal 30 mili per kilogram berat badan. Jadi berat badannya berapa dikali 30 itu adalah takaran minum minimal ya. Lalu boleh konsumsi flavanolnya untuk
membantu kerja dari ginjalnya dalam filtrasinya supaya zat-zat yang harusnya dibuang tadi itu bisa terbuang dengan baik gitu ya, supaya tidak mengendap dan membentuk batu ginjal. Selain itu juga nanti kan fluorovenol juga bisa membantu melindungi ginjalnya sendiri ya untuk meminimalisir kerusakan ya pada ginjalnya akibat dari batu ginjal tersebut gitu. Untuk konsumsinya yang mana pada dasarnya yang mana aja boleh kok ya, original boleh, sweet boleh, ori boleh ya. Yang mana aja yang yang suka gitu, yang cocok ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Luar biasa ya, Dok ya. Jadi untuk Bu Neti semoga cukup jelas jawaban dari Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Ulfi nih, Dok. Selamat malam Dokter Winda. Klien merasa sering kesemutan kepalanya dan kepala sebelah kanan bawah agak sakit. Flavanol yang harus diminum apa, Dok? Dan aturannya karena klien memang sekarang ini minum air putihnya agak kurang dan makanan yang harus dihindari apa aja ya, Dok? Terima kasih. Oke, kepala sering kesemutan saya sebenarnya nggak agak sulit membayangkan kepala yang kesemutan itu seperti apa ya. Saya biasanya kesemutan itu ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari kaki, ujung-ujung jari tangan. Tapi nggak apa-apa. Saya nangkep kok maksudnya di sini adalah kepala nggak nyaman, ya kan? Terus ada nyerinya juga. Ini biasanya memang tanda-tanda aliran darah yang tidak lancar. Dan hati-hati ya, karena posisinya di kepala. Sedikit banyak ini akan mempengaruhi otak juga, gitu ya. Sedangkan kita tahu otak itu termasuk salah satu organ yang sensitif, ya. Sensitif, dia kalau kurang oksigen, dia kurang nutrisi, dia tuh akan mengulah gitu, dia akan bermasalah. Nah, jadi memang penting banget untuk menjaga aliran darah itu harus baik, harus lancar, supaya suplai terutama ke otak, tapi juga termasuk juga ke seluruh tubuh itu bisa tetap baik dan lancar gitu ya. Nah, di sini yang diminum sebenarnya bebas, yang mana aja boleh. Original boleh, sweet boleh, DTM boleh. Nah, dosisnya kalau memang lagi seperti ini, mungkin gini ya, boleh saya anjurkan minumnya itu yang original atau yang sweet 3 kali 5 gram. Ya, 3 kali 5 gram. Kalau kepalanya lagi sakit, tambahin DTM 1 saset ya. Jadi DTM digunakan pada saat sedang serangan. Kalau umpamanya lagi sakit gitu ya, kepalanya ada nyut-nyut gitu kan. Tadi atau kesemutannya ini ya, yang dirasakan kesemutannya ini itu tambahkan DTM 1 saset pada saat serangan. Tapi untuk maintenance-nya boleh diminum yang original atau sweet 3 kali 5 gram setiap hari ya. Oh ya, sama jangan lupa dibanyakin minum air putihnya ya. Jangan malas minum air putih loh ya, harus banyak minum air putih. Kalau soal untuk makanan pada dasarnya sih saya tidak melarang makanan apa aja, yang penting dikontrol tidak berlebihan. Saya rasa kalau untuk makanan apa aja yang harus dibatasi sudah tahu lah ya. Apa aja ya makanan yang dengan eh, lemak jenuh yang terlalu tinggi, makanan-makanan yang terlalu manis ya itu mungkin dibatasi lah ya, kalau bisa dihindari sih bagus ya. Saya rasa kalau untuk makanan teman-teman udah tahu kok ya, tinggal dilakukan aja, yang penting dikontrol tidak berlebihan ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Selanjutnya dari Pak Effendi dari Brau nih dok. Selamat malam dok, saya Effendi dari Kalimantan Timur. Saya punya masalah jantung dan ada kebocoran di kantung saya. Mau tanya, adakah yang cocok untuk saya konsumsi saat ini? Oke, nah ini mungkin kebocoran di jantung ya, kebocoran jantung. Nah kalau untuk saya lihat sih kalau Bapak yang mengalami, berarti estimasi saya ini Bapak kan sudah dewasa. Nah ya sudah dewasa, berarti kebocoran jantungnya ini biasanya itu cacat bawaan ya. Artinya kemungkinan dari lahir. Nah, dari lahir sehingga kalau seandainya ditemukannya sekarang pada saat Bapak sudah dewasa, itu dia kebocorannya itu sudah tidak bisa kembali dengan sendirinya. Gitu. Tidak bisa kita harapkan untuk balik normal atau tertutup dengan sendirinya.
Jadi kebocoran ini harus ditutup dengan operasi, ya, nggak bisa dia numbuh sendiri atau menutup sendiri, itu nggak bisa. Harus dengan operasi, ya, untuk menutup kebocoran tersebut. Nah, cuman memang kadang-kadang di sini ada beberapa hal yang mungkin kita khawatirkan kan, karena ini bukan operasi yang mudah juga gitu kan. Nah, jadi memang ada beberapa pertimbangannya, tapi ini sebaiknya sih diusahakan ditutup ya, dioperasi untuk kebocorannya. Karena kalau secara terus-menerus ini akan memberikan dampak. Akibat dari kebocoran pada jantung, ini artinya itu darah itu bisa bercampur. Harusnya darah itu nggak boleh bercampur antara darah yang tinggi akan oksigen dengan darah yang kurang oksigen. Harusnya itu nggak boleh bercampur. Karena darah yang tinggi oksigen itu adalah darah yang untuk dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Sedangkan darah yang kurang oksigen itu adalah darah yang untuk dialirkan ke paru-paru supaya tukeran gitu ya. Karbon dioksidanya dibuang lewat paru-paru, oksigennya diisiin lagi, dimasukin lagi gitu. Nah, kalau seandainya darah ini bercampur akibat dari kebocoran, ini akan mengakibatkan darah yang dialirkan ke seluruh tubuh itu jadi kurang oksigennya. Nah, kondisinya kalau kita kurang oksigen, itu akan mempengaruhi paling pertama adalah metabolisme. Ya, metabolisme tubuh akan terganggu jadinya. Sehingga dampaknya biasanya jadi lebih cepat capek, lemes gitu ya. Kerja-kerja organ juga otomatis tenaganya menurun karena tadi ya metabolismenya kurang. Dan biasanya nanti respon tubuh juga jadi mengalami sesak juga. Ya, kalau umpamanya ini terjadi pada apa namanya pada anak-anak, ini akan mempengaruhi tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembangnya akan lebih terlambat. Nah, cuman kalau ini Pak Effendi sudah dewasa, ini akan mempengaruhi dengan metabolisme tubuh Bapak. Ini mungkin bisa jadi ini Pak Effendi jangan-jangan kurus. Ya, karena itu dia biasanya ya metabolismenya terganggu gitu ya. Jadi lebih mudah sesak, gampang capek, lemas seperti itu. Nah, di sini Cocoa itu hanya bisa membantu seperti untuk buying time, ya, buying time-nya aja gitu. Tapi tidak bisa untuk menutup kebocoran di jantungnya. Jadi untuk kebocoran di jantungnya tetap harus operasi ya. Nanti Cocoa lebih kepada untuk memaintain efek samping dari kebocoran tersebut akibat dari kekurangan oksigennya supaya bisa tetap tidak terlalu lemas gitu ya. Metabolisme juga bisa dijaga tetap optimal walaupun dalam kondisi yang kekurangan oksigen dan juga menjaga sel-sel tubuh yang lain supaya bisa tetap bekerja optimal walaupun mungkin energi yang dihasilkan itu agak minim gitu. Dan juga nanti bisa membantu juga untuk persiapan operasi dan juga recovery yang lebih cepat gitu ya. Oke, baik. Aku oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Rita Juwita di Taiwan nih, Dok. Izin tanya, Dok, kalau orang yang keringatnya berlebihan di tangan dan kaki minum yang mana, Dok? Terima kasih. Oke, nah ini mungkin keringat berlebihan di tangan dan kaki biasanya sih ini ciri-ciri hipertiroid ya. Biasanya sih begitu. Nah, kalau seperti ini itu boleh ya. Konsumsi yang mana aja sebenarnya boleh kok. Original boleh, sweet boleh, DTM boleh. Kenapa saya bilang boleh yang mana aja? Karena begini, teman-teman. Kadang-kadang kan teman-teman menanyakan untuk satu kasus gitu ya. Sedangkan dalam tubuhnya nanti belum tentu masalah kesehatannya sebenarnya cuma satu gitu. Bisa jadi ada juga masalah kesehatan lain cuman tidak disampaikan sehingga kadang-kadang itu yang akan mempengaruhi efektivitas dari yang mana yang dikonsumsi. Nah, itu dia. Makanya memang biasanya ya memang harus di trial ya mau original, sweet atau DTM untuk dikonsumsi. Yang mana yang paling pas sesuai dengan kondisi tubuh teman-teman. Seperti kasus yang ditanya Ibu Rita ini, umpamanya dia hipertiroid. Nah,
Mungkin kalau dia untuk hipertiroid pada dasarnya sih dia dengan original atau sweet aja cukup sebenarnya. Tapi mungkin ternyata dia ada hipertiroid tapi ada masalah kardiovaskular lain juga seperti kolesterol tinggi mungkin gitu kan, atau ada masalah dengan hipertensi juga gitu kan. Nah, ini bisa sehingga ini akan membuat dia akan lebih efektif untuk mengkonsumsi DTM dibandingkan hanya ori atau sweet saja gitu. Jadi memang harus di-trial ya, kira-kira yang mana yang paling efektif untuk keseluruhan kesehatan tubuhnya gitu. Tapi pada dasarnya untuk kasus seperti ini boleh coba yang ori, sweet atau DTM. Untuk dosisnya itu 2 takaran ya. Kalau untuk yang original atau sweet itu 2 kali 5 gram. Kalau untuk DTM itu 2 saset. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Ya, Dokter terima kasih dok. Winda. Banyak Iya, di baik. Terima kasih, masukan. Pak Effendi. Selanjutnya, dari Bu Oki di Pekanbaru. Baik, pertanyaannya, malam Dokter Winda, gimana ya masalah prostat kena dan hernia juga kena. Jadi penanggulangan yang bagus produk kita yang apa dan takarannya yang mana? Berapa? Kemudian bagaimana hernia dan prostat yang sudah operasi? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. oke. Kalau untuk prostat dan hernia, untuk prostatnya sendiri sebenarnya ya, kalau untuk prostatnya sendiri itu bagus banget konsumsi Ketoconazole ya. Sama juga mau yang original, sweet atau DTM boleh. Tergantung tadi keseluruhan tambahan masalah lainnya yang mana. Nah, untuk kasus prostat itu bahkan kita sudah ada studi klinis yang sudah berpaten bahkan ya. Jadi memang prostat itu sangat bagus banget mengkonsumsi ketoconazole untuk maintenance-nya. Nah, di sini itu bisa konsumsinya itu 2 kali takaran ya. 2 kali 5 gram untuk original atau sweet dan 2 saset atau 2 saset DTM. Nah, untuk hernianya ini nanti akan kasusnya berbeda. Hernia itu kan eh ada beberapa penyebabnya sebenarnya sampai akhirnya jatuhnya terjadi hernia. Nah, di sini Ketoconazole itu lebih kepada untuk mengatasi penyebab dari hernianya ya, yang menyebabkan jadi hernia. Untuk hernianya sendiri itu kan dia harus dibutuhkan manuver ya, dibutuhkan untuk manuver. Jadi tidak bisa hanya konsumsi Ketoconazole aja, perlu manuver dari medis, dari sisi medisnya gitu ya. Nanti Ketoconazole bisa membantu untuk em, mengatasi penyebabnya ya, supaya penyebabnya ini bisa lebih terkontrol sehingga tidak terjadi untuk mencegah terjadinya hernia berulang dan juga nanti untuk pos eh, operasinya ya, pos operasi hernianya seperti itu gitu ya. Termasuk juga nanti buat yang sudah operasi ya berarti kan sebenarnya sudah aman ya. Jadi konsumsi Ketoconazole lebih untuk mempercepat proses recovery-nya dan juga tadi ya seperti yang saya katakan untuk mencegah terjadinya hernianya kembali gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Bu Anastasia. Malam Dokter Winda, kalau masalah dengan batu empedu gimana dok? Apakah dengan flavanol dapat terbantu dan tidak perlu sampai operasi batu empedu? Bisakah batunya ini keluar sendiri katanya? Nah, ini akan tergantung ya, batu empedunya itu sudah batu empedunya sebesar apa pertama dan kedua, apakah ada bagaimana kondisi dengan kantong empedunya sendiri? Karena sebenarnya kalau batu empedu batunya doang sih mungkin nggak terlalu yang gimana ya. Cuman akibat dari batu tersebut itu dia bisa mengiritasi gitu. Dia bisa mengiritasi kantong empedunya sehingga kantong empedunya itu bisa jadi bengkak, infeksi, dan ini yang biasanya tuh akan membuat jadi harus operasi dan diangkat kantong empedunya ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk ngeluarin batu empedu aja, tapi mengangkat kantong empedunya sekaligus karena kantong empedunya rusak akibat dari batunya. Jadi memang harus tergantung dulu nih batunya sebesar apa ya. Kalau mungkin masih kecil dan lunak itu masih bisa dengan Ketoconazole, masih bisa dibantu.
Tapi kalau sudah besar itu udah nggak bisa ya. Cocoa itu tidak bisa mengeluarkan si batunya. Dia cuma bisa membantu untuk menahan inflamasi atau peradangan dari si kantong empedu akibat dari luka yang dibuat si batu empedunya tersebut gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga cukup jelas ya, Dok, karena memang pertanyaan mengenai batu empat ini juga cukup banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa tadi simak dari penjelasan Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Suhandi nih, Dok. Malam, Dok. Mau tanya dengan minum flavanol apakah dapat apakah bisa untuk kesembuhan osteoartritis atau pengeroposan tulang? Terima kasih. Oke, nah untuk osteoartritis itu sebenarnya lebih kepada maintenance sih ya, maintenance. Osteoartritis itu tidak bisa sembuh sepenuhnya ya, karena biasanya memang dia itu butuh maintenance gitu ya. Jadi yang kita cegah adalah kekambuhan dan semakin beratnya si kondisi osteoartritisnya, termasuk juga apa namanya pengeroposan tulang ya, termasuk ke pengeroposan tulang. Nah, di sini Flavanol bisa membantu karena di dalam Flavanol itu dia tinggi akan kandungan vitamin D3-nya. Nah, di sini yang unik dari kokoa kita adalah karena kan kokoa kita ini dia bukan ekstrak flavanol, dalam artinya bukan hanya ada kandungan flavanol tok doang gitu ya. Tapi kita menggunakan kokoa natural. Jadi memang kita menggunakan bubuk kokoanya. Jadi otomatis kita mendapatkan manfaat keseluruhan dari si kokoa tersebut. Nutrisinya tuh tidak hanya ada flavanol, tapi ada banyak sekali vitamin dan mineral serta asam amino di dalam kokoa ini gitu ya. Dan itu juga turut memberikan efek kesehatan buat kita. Nah, di sini sehingga bisa nih untuk kasus pengeroposan tulang itu bisa banget ya karena di dalam kokoa itu dia tinggi akan kandungan vitamin D3 yang sangat bagus untuk pengeroposan tulang. Nanti tinggal dikombinasi aja ya dengan suplemen kalsium atau dengan susu supaya semakin mendukung memaksimalkan untuk pengisian kembali ya dari tulangnya gitu. Dan efek dan di dalam Cocoa juga kan tadi kan dia punya efek antiinflamasi di mana ini akan membantu juga untuk kasus osteoartritis ya untuk meredakan peradangan pada persendiannya juga gitu. Jadi bisa membantu juga untuk kasus osteoartritis. Untuk konsumsinya boleh yang mana aja ya, original, sweet atau DTM juga boleh. Cuman biasanya yang mengalami pengeroposan tulang, osteoartritis, biasanya sering memang yang agak berlebih berat badannya. Jadi mungkin boleh dibantu juga untuk penurunan berat badannya juga supaya mengurangi beban pada tulang dan persendiannya. Nah, ini boleh konsumsinya itu original atau sweet dikombinasi dengan NutriFlow ya. Jadi supaya dapat untuk manfaat antiinflamasinya dapat, terus juga untuk tulangnya juga kepadatan tulangnya jadi bisa mendukung juga, sama bonusnya juga untuk mengurangi beban tubuh juga supaya tidak semakin membebani tulang dan sendinya. Ya, Terima kasih Dokter Winda. sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Selanjutnya dari Ibu Rehema, mau nanya dok, orang yang kena saraf kejepit sebaiknya konsumsi produk yang mana? Oke, nah ini akan tergantung juga balik lagi ya. Ini terjepitnya karena apa ya? Kalau saraf terjepit biasanya sih sering tuh teman-teman itu kalau nanya soal saraf terjepit itu banyak banget yang tentang saraf terjepit di tulang belakang. Nah, saraf terjepit di tulang belakang ini ya, itu juga bisa macam-macam gitu ya. Bisa yang terjepitnya hanya sebatas pada otot, tapi ada juga yang karena HNP ya, sehingga itu memang masalahnya itu pada bantalan tulangnya. Nah, kalau karena dia bantalan tulangnya atau HNP, itu memang perlu operasi, nggak bisa hanya Cocoa aja. Cocoa itu dia lebih kepada untuk membantu mempertahankan persyarafannya biar kerusakannya tidak semakin parah ya. Dan juga nanti supaya untuk memperkuat juga dan mempercepat proses recovery after operasinya.
Karena itu memang harus butuh manuver dari luar ya, nggak bisa Coco Flavano tuh nggak bisa mindahin posisi gitu ya. Ini kalau karena dia bantalan atau HNP itu harus dimanuver dari luar. Tapi kalau seandainya kejepitnya lebih kepada karena ini aja otot, kejepit otot gitu, itu masih bisa ya. Jadi kan biasanya kalau yang terjepit otot seperti ini, itu kan karena ada peradangan pada ototnya gitu ya. Nah, peradangannya ini bisa dibantu dengan Cocoa untuk membantu mengurangi peradangannya supaya tekanan pada persyarafannya bisa lebih berkurang gitu ya. Untuk produk yang dikonsumsi yang mana aja boleh. Original boleh, sweet boleh, terus juga ori juga boleh. Nah, mungkin tadi ya sama seperti tadi kasus yang ditanya sama Bu Suhandi. Nah, itu kalau seandainya kebetulan pasiennya juga berlebih berat badan, itu boleh dikombinasi dengan Nutriflo. Karena juga sering banget nih yang saraf kejepit, kalau nggak karena kelebihan berat badan, atau pernah ada riwayat jatuh, atau kalau pada wanita karena akibat dari pemakaian heels gitu yang eh, berkepanjangan gitu ya. Oke, baik. Terima Terima kasih, kasih. Dok. Oke, terima kasih Bu Rohema. Mungkin Bu Rohema bisa saksikan juga dan teman-teman lainnya. Kebetulan hari Selasa kemarin kita baru mendapatkan kesaksian mengenai saraf kejepit. Sebenarnya sudah banyak banget ya dok ya kesaksian mengenai saraf kejepit ini. Tapi mungkin teman-teman biar bisa menyaksikannya bersama-sama, boleh ya saya putarkan dulu untuk video testimonialnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Silawati, umur saya 59 tahun. Keluhan saya adalah sakit saraf kejepit, pengaporan, ada miom juga. Kronologi saya dulu jatuh kecelakaan 20 tahun yang lalu, dan saya tidak tahu akibat-akibat ke depan selanjutnya, cuman saya merasakan bahwa pinggang sakit, perut sakit, dan lain-lain sebagainya. Setelah dari hasil CT scan saya, ternyata saya dinyatakan saraf kejepit. Dan setelah itu, saya juga ada pengapuran, juga miom juga ada. Jadi step by step saya jalanin untuk medicine di rumah sakit, berobat dan lain sebagainya. Setelah saya bergabung di FHI Flavanol, alhamdulillah saya sudah merasakan kesembuhan. Saya sudah mengkonsumsi original DTM dan saya mencoba lagi Nutrifo. Alhamdulillah saya sudah mulai membaik, dan apa yang saya rasakan di pinggang saya yang sakit itu, rasa nyeri, rasa kupas dan lain sebagainya, saya sudah mulai normal seperti dulu lagi dan saya bisa jalan sempurna seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Jadi saya berharap saya akan saya akan sehat untuk selanjutnya dan saya bebas dari semua penyakit. Oke, baik itu dia tadi teman-teman ya, luar biasa sekali kesaksian dari Ibu Nur Selasa kemarin saat datang ke seminar kesehatan offline Dokter Winda ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin langsung ketemu Dokter Winda untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ya Selasa besok ya. Baik, selanjutnya dari Bu Rina nih dok, pertanyaan terakhir. Malam dokter, dok saya mau nanya, kalau sudah 3 hari ini yang saya alami kalau buang air kecil itu sakit dan tidak lancar, dan kalau dibawa batuk perut bawah terasa sakit. Itu kenapa ya dok? Produk apa yang harus saya konsumsi? Wah, kalau Bu Rina yang ngalamin, ini kemungkinannya ya, beberapa kemungkinan, tapi biasanya tuh justru yang paling sering adalah ISK, karena pada wanita, ya, paling sering itu ISK. ISK itu adalah infeksi saluran kemih, ya, saluran kencing. Ini sering banget dialami pada wanita akibat dari hygiene yang kurang atau cara membersihkan area kewanitaan yang salah gitu. Nah, sehingga sering banget ini kejadian. Biasanya ciri-cirinya memang eh apa? Biasanya itu kita bilang itu anyang-anyangan gitu, anyang-anyangan. Jadi kalau buang air kecil itu rasanya sakit gitu kan, nggak lancar juga keluarnya. Dan biasanya memang area perut bagian bawah juga agak nyeri gitu. Tapi bisa itu, atau bisa juga
akibat dari batu juga, batu dari saluran kemih bisa juga. Tapi biasanya kalau batu saluran kemih itu bisa disertai darah ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada darah, biasanya lebih ke ISK sih kemungkinannya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada jaga hygiene aja dulu, jaga hygiene dan dijaga ya Bu. Takutnya diperhatikan, mana tahu namanya juga infeksi, bisa mengalami demam ya, bisa mengalami demam. Jadi dipantau suhunya dan kalau ini basically adalah infeksi, paling ideal sebenarnya adalah konsumsi antibiotik gitu. Untuk flavanolnya sendiri itu boleh yang mana aja. Cuman kalau untuk kasus ini saya lebih rekomen original sih. Ya original aja. Itu dikonsumsi 2 kali sehari ya, 2 kali 5 gram. Supaya recovery-nya lebih cepat dan juga untuk apa namanya meningkatkan imun tubuh gitu ya karena di sini kan imun tubuh lebih diperlukan ya untuk menjaga kesehatan terutama di area kewanitaan. Tapi untuk kedepannya nanti harus diperhatikan cara membersihkan area genitalia ya, area kewanitaan terutama bagi ibu-ibu ya. Jadi kalau mau cebok istilahnya gitu ya, cebok itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan atau maju mundur, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Itu akan bisa mentransfer kuman dari anus ke area kewanitaan di depannya. Makanya sering banget mengalami ISK ya. Jadi itu yang harus diubah gitu cara membersihkan area kewanitaan. Oke? Oke, oke, baik sudah itu dia terjawab ya dok ya. Pertanyaan terakhir, baik dokter karena memang juga waktunya sudah jam 9 malam, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup dok? Oke, pada dasarnya sih seperti biasa ya. Saya terus tidak pernah habis-habisnya mengingatkan teman-teman, jagalah kesehatan. Karena kesehatan adalah investasi yang paling berharga, paling penting ya untuk kita. Dan itulah sesuatu yang paling bisa kita berikan terutama untuk keluarga dan orang-orang terkasih, yaitu badan kita yang sehat. Ya, jadi terus konsumsi ketokonolnya, banyakin minum air putihnya, tetap aktif, olahraga sedikit-sedikit boleh, yang penting tetap rutin ya, dan jaga istirahatnya juga. Jadi stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, oke, itu dia Bapak Ibu untuk tips dari Dokter Winda ya. Demikian untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Dadah.